Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sorry. Kopi afternoon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Allah yang Maha Agung, ya. Gusti Allah itu adalah tempat kita bergantung, ya. Kita panjatkan doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, ya, untuk channel ini, sehingga channel ini paling tidak hingga detik ini masih tangguh, masih eksis, bisa berdiri tegak hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya menjadi suatu yang keharusan lah kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya. Dan kita juga berharap selain menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka, juga Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang di mancanegara, yang di dalam negeri, semuanya, ya. Diharapkan semoga selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kamu juga. Dan atas doa-doa baiknya untukku, aku ucapkan juga semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untukmu. Jadi kita sesama saudara muslim saling mendoakan kebaikan. Dan semoga kita selalu diposisikan pada kondisi yang baik oleh Gusti Allah engkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk seperti yang aku janjikan kemarin, seri yang ke-9 tamat, ya. Jadi kita masuk 9 tamat, ya tuh, ya. Tamat. Jadi tindakan penyelamatannya sudah clear kita diskusikan kemarin, ya. Sebetulnya sih itu sudah selesai, ya. Kamu dengan melihat 8 episode itu sudah selesai. Namun seperti janjiku, aku akan membuatkan seperti rangkuman gitu, ya, rangkuman supaya nanti kalau kamu nanti bisa screenshot aja, ya. Kamu screenshot tentang apa gitu. Karena seharusnya sih ini dalam bentuk lembaran begini, ya. Diketik begini seharusnya. Cuman kan tidak bisa karena kita komunikasinya lewat audio visual, ya. Nanti kamu screenshot sendiri, bisa kamu simpan dalam bentuk file picture, atau kamu bikin catatannya sendiri juga, itu terserah kamu gimana. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dulu sebagai bentuk apresiasiku terhadap komentar yang masuk dari kalian semuanya. Ini pertama dari Mas Didik, ya, hadir nyimak. Oke, terima kasih. Dari Kang Mas Isdianto PPATK, alhamdulillah Gus Sidamanik hadir setia menyimak kajiannya, luar biasa. Menyampaikan ilmunya, semoga sehat selalu dan murah rezeki. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto PPTK yang ada di Sidamanik, ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Berikutnya Kang Mas Slamet Suryanto, Medan nyimak Gus. Semoga Allah tetap memberikan ide inspirasi kepada Gus Beti. Inspirasi itu tentunya melalui malaikat Jibril yang sampai sekarang masih bertugas, tidak menganggur. Kalau tugas Jibril itu hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi, sebentar ini, kepada Nabi, ya. Kalau Jibril itu hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi maksudnya. Kalau inspirasi bisa kepada kita, ya. Dengan ide inspirasi itu akan mencerahkan kami sebagai penganut Islam rasional Isra.
Oke, waduh ini gerak terus dia. Untuk Mas Slamet Suryanto yang ada di Medan, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, dan semoga apresiasi itu menjadi apa yang kita harapkan ya, tentunya begitu, sehingga proses education di antara kita belajar dan mengajar itu tetap akan terus bisa berlangsung. Terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan inspirasi via Jibril ya. Memang begitulah ya keadaannya. Makanya aku bilang kalau kalian punya ilmu jangan dipakai sendiri, jangan ragu, jangan takut, bagikan kepada yang lain. Karena dengan cara membagikan itu kamu membayar zakat. Nanti kalau kamu sudah bagikan jangan khawatir, Allah akan memberikan inspirasi kepada kamu ilmu yang baru. Itu. Jadi jangan medit sama ilmu. Kasih aja, orang tanya kasih. Ya. Oke, terima kasih matur nuwun untuk Kang Slamet Suryanto ya. Berikutnya Kang Mas Zulfan Lubis, ini kalau nggak salah di Medan. Oh ya, di Medan juga ini. Assalamualaikum Gus, terima kasih Gus telah membaca pertanyaan saya tentang Nabi kita mati diracun. Luar biasa pemaparannya. Semua masuk akal ya. Salam Islam rasional dari Medan. Oke, salam Islam rasional juga dari Kota Batu sini untukmu dan keluarga. Mudah-mudahan Gus Putih sehat dan dilapangkan ya. Bukan lapangan, dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudaraku ya, Kang Mas Zulfan Lubis. Jadi begitu ya. Nanti bagikan kepada teman-temanmu tentang tuduhan Kanjeng Nabi kita mati diracun itu tidak benar. Karena saintifik juga tidak memungkinkan. Data saintifik begitu diracun seseorang itu begitu masuk ke dalam tubuhnya dalam waktu nggak menunggu lama langsung lewat sudah. Sedangkan Kanjeng Nabi itu dia perlu proses lama lagi dari peristiwa usaha untuk meracun ya, untuk sebagai pembunuhan ya, sampai akhirnya wafat itu perlu jeda waktu yang cukup panjang. Jadi secara saintifik ya dunia medis tidak membenarkan itu ya. Seperti yang aku sudah ceritakan kemarin ya, banyak tokoh-tokoh yang telah diracun ya matinya ya seketika, tidak nunggu waktu lama. Itu dari segi medis. Dari segi perjuangan ya, Nabi itu kan diracun karena dia Nabi. Kalau misalkan dia hanya sekedar Muhammad bin Abdullah, untuk apa juga diracun ya. Nabi itu atau Rasul itu menyampaikan risalah ya. Kalau tidak sebagai Rasul tidak mungkin diracun. Diracun karena menyampaikan risalah, yaitu Islam. Lah kalau risalahnya kalau benar diracun, bukankah risalahnya sudah tersampaikan semua kepada kita? Artinya kan usaha itu gagal juga. Ketika dia mau membunuh Muhammad Rasulullah, tapi yang dibunuh adalah Muhammad bin Abdullah. Karena apa? Kontennya, muatannya, risalah itu telah tersampaikan ke kita semua. Baik itu dalam periode Mekah maupun periode Madinah. Jadi apapun yang dituduhkan kepada Kanjeng Nabi kita itu sesuatu yang tidak benar. Oke, aku titip kepada Kang Mas Zulfan Lubis supaya bisa membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mengerti kalau ditanya benarkah Nabi kita itu mati diracun, maka jawabnya tidak ya. Cuman kan tidak bisa hanya tidak, harus ada penjelasannya seperti yang aku jelaskan tadi. Oke. Kemudian untuk Lai Octavianus Huta Barat. Panjang kali nilai ya, tapi aku tetap terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk menuliskan komentar yang cukup sangat panjang ini ya. Bandung nyimak, betul Gus, dibunuh atau tidak dibunuh itu tak masalah. Oke ya, sampai panjang itu komentarnya ya. Terima kasih lah ya. Untuk teman-teman mungkin bisa baca kalau mau diambil apa kira-kira informasi yang disampaikannya itu ya. Terima kasih. Mulai ate godang Tuhamuna Sudaya teh untuk Lai Octavianus Huta Barat yang ada di Kota Kembang, yaitu Bandung. Berikutnya soleha kita Siti Rohani. Dari cara memilih
diksi dalam narasinya aku begitu yakin ini kalau tidak orang Melayu dari Sumatera sana, ini adalah saudara kita dari negeri jiran. Tulisannya begini, terima kasih Gus di atas ilmu yang dikongsi. Nah, kongsi itu artinya bagi. Jadi yang dibagikan. Jadi soleha kita ini Mbak Siti Rohani, terima kasih atas ilmu yang dibagikan gitu loh. Maka dia menggunakan diksi kongsi. Kongsi itu biasa digunakan oleh orang-orang Melayu yang ada di Sumatera ya. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di negeri jiran Malaysia dan Singapura. Karena rumpunnya bahasanya Melayu, menggunakan kata kongsi ya. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga di negeri jiran. Kemudian rasional 1, terima kasih edukasinya Gus. Mohon bongkar dongeng pagan Romawi soal penyaliban yang memang tak pernah ada ya. Oke, nanti coba kita lihat ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas rasional ya. Tetapi sebelumnya yang perlu aku sampaikan begini loh Mas. Yang dibantah oleh Al-Qur'an itu bukan peristiwa penyalibannya. Ya. Yang dibantah itu adalah sosok yang tersalib itu siapa? Itu yang menjadi polemik antara Islam dan Yahudi. Yang kemudian karena suatu sebab Kristen ikut nyampur di dalamnya, ya, karena dogma penebusan dosa itu. Karena kalau di Injil dikatakan apabila Yesus tidak tersalib dan tidak bangkit maka sia-sialah keimananmu, gitu. Ya. Jadi masalah penyalibannya, peristiwanya, historikalnya itu ada. Yang dibantah Al-Qur'an itu adalah siapa yang disalib. Ya. Namun demikian ada juga yang memahami yang disalib itu bukan personalnya, tapi ajarannya ada, cuman itu penafsiran yang minim. Tetapi juga harus diingat kebenaran itu tidak mayoritas minoritas. Ya, ya nanti tinggal kita lihat sejauh mana argumentasi itu bisa dipertahankan. Tapi setidaknya bahwa bukan peristiwa penyaliban itu yang dibantah Al-Qur'an, ya, tapi sosok siapa yang disalib. Oke, itu ya. Terima kasih untuk Mas Rasional 1. Sekarang untuk soleha kita yang ada di Palu, Mbak Gispati. Palu menyimak Tuan Guru, Nabi itu harus manusia dan dia terbukti manusia karena dia makan ikan goreng. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus minta ikan goreng, dia suka goreng-gorengan. Tapi itu debatable loh, Gispati ya. Di Injil yang lain itu bukan ikan goreng, itu tapi seperti barbecue dibakar. Karena memang aneh, pada saat itu teknologi apakah sudah ada minyak goreng? Kapan minyak goreng itu diketemukan? Itu menjadi debatable juga karena cuman aku nggak punya Injilnya, aku pernah baca itu perlu Injil lama itu. Itu tidak diterjemahkan ikan goreng karena pada waktu itu belum ada minyak. Masih biasanya itu barbecue, dipanggang atau dibakar. Maka menjadi perdebatan antara ikan bakar dan ikan goreng. Ya itu masalah nantilah ya. Tapi setidaknya adanya keinginan untuk makan ikan goreng itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya manusia, gitu ya. Dan Nabi jadi prototip dan semua pekerjaan yang dilakukan itu boleh kita lakukan karena sudah dalam kontrol Allah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk soleha kita Mbak Gispati ya, mantap. Berikutnya Kang Mas Nurkolis Brebes hadir nyimak. Oke, semoga semakin cerdas di channel ini. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga. Mas Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional Ambon hadir. Izin nyimak Tuan Guru. Oke, silahkan. Salam ya untuk saudara-saudara yang ada di Ambon ya. Semoga semua sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Bogor Timur yaitu Salam Islam rasional yaitu Abah Gelung. Terima kasih. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Nanang Turki ini dari Arema ini ya, dari Arema. Kerangalam. Oke, Sam. Turki tetap hadir. Wes pokoke boys kajiane JM.
Nggak tahu apa Indonesianya itu. Wes pokoknya boys kajian CM. Nggak tahu Indonesianya gimana itu. Silakan yang Jawa, khususnya Jawa Timur karena boys itu digunakan di Jawa Timur, Jawa Tengah nggak ada itu boys ya. Nuwus Sam Nanang Turki. Berikutnya pernah jadi kurir Palembang ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Dimas Sunse, Semarang kali ini banjir ya. Hadir menyimak Tuhan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Ini Silih Alison Ginting MTH, Bapak dosen kita ya. Ikut menyimak, salam sehat selalu. Oke, salam sehat juga untuk Bapak dosen kita yang ada di Tanah Karo. Berikutnya, sebentar. Nah, ini Rasional Islam ini dia menuliskan banyak ini ya. Silahkan dibaca atau mau di copy itu ya. Ada panjang itu dia menukil beberapa ayat. Silahkan. Gedang Godok Arema menyimak revolusi dongeng. Nusam ono wae ada aja revolusi dongeng. Oke, terima kasih. Tangerang nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Ikhwan Tamin ya. Ramadan Wonosobo hadir Gus. Sudah jelas sekali beberapa ayat telah mengunci bahwa semua nabi-nabi telah wafat termasuk Nabi Isa. Orang cerdas pasti menerima ayat tersebut dan nabi penutup zaman adalah Muhammad Rasulullah. Semua umat Islam menolak ada nabi lagi. Kalau Nabi Isa nanti turun lagi sudah dipatahkan oleh ayat yang dipaparkan oleh JM. Kurang jelas gimana lagi. Kalau di luar Islam ada nabi lagi, emang gue pikirin EGP. Oke Gus, sangat bermanfaat ilmunya. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu juga, salam untuk keluarga yang ada di Bondowoso. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih ya sudah aku bacakan komentar kalian. Sekarang kita masuk ke sini. Aku akan membuatkan seperti simpulan-simpulan gitu ya. Jadi nanti gini, kalau kalian diskusi sama teman yang masih mempercayai, khususnya teman Islam, kalau teman Kristen ya nanti lain lagi. Kalau teman Kristen kita nggak bisa membantahnya pakai Al-Quran ya. Kita membantahnya harus pakai Bible ya, khususnya perjanjian lama. Perjanjian baru ya. Baru nanti kalau ada perlu tambahan kita ambilkan dari perjanjian lama. Ada nggak orang hidup di atas langit itu? Ya, karena Elia itu naik ke langit juga nggak akan turun lagi. Ya, oke. Aku kasih gambaran ya. Ini pelan-pelan supaya kamu nanti gampang. Pertama. Ini adalah polemik ya. Ini awalnya di sini dia. Awal polemik antara siapa? Yahudi vs Islam. Jadi Kristen tuh nggak ada sebetulnya di sini. Tapi kan kalian harus tahu kenapa akhirnya Kristen ikut nyampur gitu loh. Kan aneh yang berpolemik A sama B ini nggak tahu urusan tiba-tiba nyampur aja si C ini. Karena apa? Itu karena sebuah dogma. Jadi mereka menghendaki memang Yesus itu harus disalib. Sedangkan kita umat Islam tidak begitu. Kita mengagungkan Yesus. Yesus tidak bisa disalib. Gitu ya. Jadi kenapa akhirnya Kristen itu nyampur saja seperti tahu campur? Ya karena ada dogma itu. Seandainya Paulus tidak membuat dogma dosa waris, Kristen nggak akan nyampur. Gitu ya. Itulah yang aku bilang, dogma itu nanti banyak implikasi-implikasi yang dihadirkan karena ya dogma. Ya, oke. Awalnya di sini polemiknya tentang penyaliban itu, tentang penyaliban Yesus ya. Polemiknya di sini pertamanya atau Kanjeng Nabi Isa. Ya. Argumentasi dalilnya di mana? Di ini. Aku sebutkan nomornya aja ya supaya praktis nanti. Kalau Anissa berarti nomor 4 gitu ya.
Diawali dari surat nomor yang keempat, ayatnya 157. Nih ya. Di sini ini dibantah oleh Al-Qur'an ya. Bukan Yesus yang disalib, ini dibantah. Bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Nah, ini Al-Qur'an ini berhadapan dengan perjanjian baru, berhadapan dengan catatan-catatan Romawi, ya, entah itu yang ditulis oleh Flavius atau siapapun, bertentangan dengan sejarah-sejarah yang ditulis para penggiat sejarah. Al-Quran berani tampil beda, mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi orang yang diserupakan. Coba, itulah mengajarkan kepada kita, kebenaran itu harus ditegakkan walaupun kau sendiri. Nah, ini posisi Al-Quran ini dikeroyok ini dengan berbagai yang ada itu mengatakan Yesus yang disalib, tiba-tiba Al-Quran mengatakan bukan Yesus. Dan aku ini sebetulnya ingin membahas, tapi di forum resmi dan itu akademis banget, di kampus misalkan begitu. Ya, artinya apa? Ketika semua orang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi Al-Quran mengatakan bukan Yesus yang disalib, tetapi semua sumber-sumber historikal maupun catatan perjanjian baru mengatakan Yesus yang disalib, itu justru menunjukkan benarnya Al-Quran. Kalau sampai mereka semua sumber-sumber yang ada itu mengatakan bukan Yesus yang disalib, berarti Al-Quran runtuh sebagai kitab suci. Tapi bagaimana penjelasannya memang ini belum pernah aku buka. Aku tunggu momen yang pas. Artinya ketika semua sumber yang ada, baik itu perjanjian baru, ya, baik itu catatan sejarah, ya, baik itu catatan negara Rom sebagai negara penjajah, mengatakan Yesus yang disalib, itu menunjukkan dan memperkokoh bahwa Al-Quran itu benar, walaupun Al-Quran mengatakan bukan Yesus yang disalib. Nah, kalian bingung kan? Memang bingung. Justru penolakan itu membenarkan Al-Quran. Cuman kenapa? Nah, itu perlu kecerdasan melihat lintasan sejarahnya, dan aku memang belum pernah membagikan itu kepada yang lain. Aku masih perlu momen, ya. Oke. Ini ya. Yang kedua, ya. Jadi ayatnya ini ya, dimulai dari sini. Yang kedua. Gimana dua ini? Bentar. Semoga waktu kita cukup ya. Yang kedua. Yang kedua, tindakan penyelamatan, ya. Ini. Ya. Tindakan penyelamatan, ya, tindakan penyelamatan, ya. Itu nanti, ya, adanya di ini 4158, ya, di sini di 4158, ya. Karena nanti penyelamatan itu yang diselamatkan apanya? Kan terpisah menjadi gini, ya. Ada eksistensinya, yang biasanya ulama-ulama dulu masuk ke sini. Tapi dia nggak pernah berbicara tentang meta eksistensi. Nih, kalau ulama-ulama kan di sini, maka terjadi perdebatannya apakah ruhnya saja yang diangkat, ya, apakah jasmaninya saja, apakah rohani plus jasmani. Nah, ini perdebatannya di sini. Kalau kita enggak, kita perdebatannya di sini. Sebetulnya diksi rafa'ah itu ya, itu apanya yang diangkat. Maka kita
meta eksistensi, sehingga dia tidak berbicara tentang geografis, no geografis, ya. Karena apa? Dia tetap aja di bumi, bukan berarti terus angkat naik ke sana, ya. Perdebatannya di sini, ini tentang Rafa'a nanti ya, tentang Rafa'a, ini awalnya ya. Oke, sudah, nanti kamu screenshot ya. Ini nggak cukup karena 1, 2, 3, 1, 2 ya. Sudah ya, aku hapus ya. Kamu screenshot nanti. Jadi kalau kamu diskusi tinggal, oh ayatnya ini. Awalnya kita ke sini. Berikutnya tentang penyelamatan itu. Ini 4158 ya. Oke. Apanya diselamatkan? Nah, kan gitu ya. Kalau mereka nggak langsung dia ke eksistensinya, jasmani. Kita tidak berbaca eksistensi tapi pra eksistensinya. Sebetulnya yang dimaksudkan di Rafa'a itu apanya? Gitu loh ya. Maka dia tidak berbicara geografis, artinya tetap aja di bumi. Kalau ini pindah dia secara geografis dari bumi ke atas sana yang katanya ke langit. Ya. Oke. Ini sudah ya. Nanti kamu tahu ayat ini. Oke, aku hapus. Kalau aku tulis semua nggak cukup nanti. Sampai kedua ya. Jadi kamu harus tahu, sehingga kalau diskusi itu enak, kamu bisa menjelaskan. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah tentang memahami arti Rafa'a ya. Di sini memahami arti Rafa'a. Ini ya, memahami arti Rafa'a karena ini mengalami polisemi ya. Tidak hanya satu makna aja ya, polisemi. Ini nanti kita lihat untuk pembandingnya, masih kita pakai surat 4158 ya. Nanti dibantu oleh surat 6165 ya. Ya, surat 4158, surat 6165. Ini kalau di terjemahan itu ini angkat. Mengangkat ya. Mengangkat. Mengangkat. Sedangkan di sini meninggikan. Artinya Rafa'a itu bisa diterjemahkan mengangkat, bisa diterjemahkan meninggikan. Sebetulnya sama saja sih ya, mengangkat, meninggikan. Cuman kadang-kadang kalau mengangkat ini terus disalah pahami seperti bagaimana mainstream memahami, dia mengangkat benda ini loh, jadi geografis. Padahal enggak ya, bisa menggunakan mengangkat, bisa meninggikan. Maka kita pakai supaya tidak kacau. Terjemahan dipahaminya oleh yang belum paham, kita meninggikan. Jadi ketika Kanjeng Nabi Isa mau direndahkan ke titik nol, Allah tidak mau, bahkan sebaliknya ditinggikan. Apanya yang ditinggikan? Meta eksistensinya, bukan eksistensinya. Eksistensinya tetap aja di bumi. Ya. Seperti presiden ngangkat menteri, ya menterinya ya di bumi aja, nggak terus pindah ke langit gitu. Ya. Oke, ini yang ketiga. Ini nanti ya ayatnya. Sekarang yang keempat. Keempat ya. Keempat ini tentang lakon kehidupan ya. Jadi lintasan kehidupan kita, lakon ya. Lakon kehidupan. Kehidupan. Maka orang itu mengalami ya, di surat 19 ayatnya kelima ya, 15 ya. Setiap manusia itu mengalami ini. Hidup, mati, bangkit. Ya.
Jadi kalau kita baca sebetulnya banyak, tapi aku ambil satu ayat aja yang lebih familiar. Karena kita tentang Yesus maka di surat 19 saja ya. 19:15 ya. Bahwa lakon manusia siapapun itu ya hidup kemudian mati kemudian bangkit. Ya. Nanti kita cari penjelasan ya. Di mana hidup ya. Di mana matinya, di mana bangkitnya. Ya. Oke. Ya. Sudah ya, clear ya? Aku hapus kalau sudah. Kita ke sini dulu ya, lakon kehidupan dulu bahwa setiap kita mengalami hidup mati bangkit. Masalahnya lokusnya di mana? Di mana hidup, di mana mati, di mana bangkit gitu ya. Oke, ini kamu screenshot ini ya. Sekarang kita yang ke-5 ya. Jadi kamu tahu dalil-dalilnya, tahu kerangka berpikirnya dibangun atas surat yang apa, ayat berapa itu. Jangan asal ngomong aja tapi nggak ada sandarannya ya. Yang ke-5 sekarang ya. Ya. Kalau Nabi Isa hidup di langit itu akan menjadi masalah ya. Masalah bagi Kanjeng Nabi Isa bila hidup di langit. Hidup di langit. Jadi masalah. Kalau Kanjeng Nabi Isa hidup di langit itu jadi masalah ya. Maka dia akan mendiri di 19:31. Ini ada perintah ya. Ada perintah, di sini ada sholat, ada zakat. Nanti di 19:32 ada berbakti ya. Berbakti kepada ibunya. Ya. Kalau misalkan ini masih bisa lah sholat di langit. Tapi yang ini nggak bisa. Zakat ini nggak bisa. Berbakti kepada ibunya nggak bisa. Karena ibunya ini ada di bumi. Bagaimana mau berbakti? Dan kewajiban ini berlangsung selama Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Artinya ketika ada yang mengatakan hidup di langit, maka kewajiban ini harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan. Tapi apakah bisa kalau hidup di langit melakukan ini? Kalau sholat masih bisa, tapi zakat nggak bisa. Karena siapa yang mau menerima zakatnya? Di sana nggak ada orang. Ya, kalau mau berbakti kepada orang tua, kalau ada ibunya nggak bisa. Ibunya hidup di bumi. Nih, ya, nggak bisa. Dan ini sebenarnya sudah membantah kalau ada orang anti Nabi Isa hidup di langit. Dia nggak bisa menjalankan perintah Allah yang harus dijalankan ketika masih hidup. Dia disuruh sholat, disuruh zakat, berbakti kepada ibunya. Sholat oke, nggak apa-apa bisa. Zakat, siapa mau menerima zakatnya? Berbakti sama ibunya. Ibunya ada di bumi, dia di langit, bagaimana mau berbakti? Ya, oke. Kelima sudah. Kemudian yang keenam, ini kan sudah berbicara tentang habitat kehidupan ya. Maka yang keenam, berapa menit deh? Sebentar. Semoga bisa cepat selesai nih. Ya. Yang keenam ya, bumi itu habitat kehidupan. Bukan langit, tapi bumi. Bumi itu habitat kehidupan, ya. Bumi itu habitat kehidupan. Jadi nggak ada bisa hidup di luar bumi, ya. Itu di surat 7:10 ya. Karena apa? Sumber pendukung kehidupan itu disediakannya di bumi. Sumber pendukung kehidupan disediakan di bumi. Oh, di Mars nggak ada, di Jupiter nggak ada, di Saturnus nggak ada, di Pluto nggak ada, adanya di bumi. Maka bumi itu menjadi habitat kehidupan. Ya.
habitat kehidupan ya. Oke. Nanti itu dilanjut ke 724 dan 725 ya. Tadi 710 dimulai nanti terus ke masih nampak ini nih. 7 ini ya 24 plus 7 25. Masih nampak, Le? 25 nampak? Oke ya. Di sini nanti dijelaskan. Tadi kan ada lakon kehidupan ya. Lakon kehidupan tadi itu di simpulan yang keempat ya, hidup, mati, dan bangkit. Maka Allah mengatakan bahwa hidup, mati, dan dibangkitkan itu semua ini di bumi. Ada di langit ya. Jadi 710 sumber kehidupan itu prasarananya itu segala yang mendukung itu disediakan di bumi. Termasuk oksigen ya. Termasuk apalagi air dan segala macamnya. Itu adanya di bumi. Di tempat lain, planet lain tidak ada. Maka di 724 dan 725 dikatakan ya di bumi itu ya, di bumi ini ya kita mengalami yang tadi itu hidup, mati, bangkit. Nih ya. Jadi hidupnya di mana? Di bumi, nggak ada hidup di langit. Kalau hidup di langit di samping masalah tadi bagi kanjeng Nabi Isa, zakat dan berbakti orang tua, dan ayat 710, 724, 725 membantah nggak ada kehidupan di luar bumi. Adanya di bumi, ya. Oke. Clear ini ya. Nanti, jadi kamu tahu ayat-ayat yang kamu perlu tahu itu ayat dan penjelasannya. Ayat dan penjelasannya. Jadi kalau kamu diskusi tinggal lihat aja, kamu tunggu aja. Dia diskusi tentang apa? Tentang Isa hidup di langit. Berarti ayat ini yang kamu persiapkan. Dan ini. Tidak ada karena hidup itu di bumi. Ini. Ya, ini ayatnya 710, 724, 725. Ya. Kalau mau membantah bahwa ada kehidupan di langit khususnya kanjeng Nabi Isa, ini ayatnya. Ya. Ini kamu screenshot ya. Oke, hapus. Jadi ini mempermudah. Karena kalau nggak tahu kita lari dari ayat ke ayat dalam Al-Quran itu ya lama juga dapatnya, carinya lama. Kalau sudah tak bikinkan gini, kamu kan enak untuk menjelaskan. Oke, ya. Sekarang yang ketujuh, ya. Ini seperti roadmap, seperti peta jalan. Kalau kita mau diskusi peta jalannya tentang ini, tentang polemik kanjeng Nabi Isa itu mau turun lagi, sekarang hidup di langit. Ini roadmapnya, peta jalannya. Jika kalau kamu tahu peta jalan, kamu enak diskusinya. 7 ya. Sekarang ke-7 ya. Tidak ada ya. Tidak ada penyelamatan hidup kanjeng Nabi Isa ya. Bukan tidak ada, maksudnya sorry. Sampai salah ngomong. Sudah takhrim tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa selesai. Kita berbicara resurrect, tindakan penyelamatan, tapi lokusnya di mana? Tempatnya ya. Tindakan penyelamatan, lokus delikti dari penyelamatan ini ya, tindakan resauce, tindakan penyelamatan. Tempatnya itu di mana? Tempatnya di mana ya? Diselamatkan. Maka Al-Qur'an menjawab 23:50. Ya. Inilah sebuah dataran tinggi yang indah ya, penuh mata air. Jadi bukan dibawa ke langit. Lokusnya itu di sini, diselamatkan di sini. Ini di mana ya? Di bumi. Makanya kalau ada yang bilang di langit itu ya. Ya. Ini menjadi inti nanti ya ini. Lokus delikti ini menjadi inti di samping nanti yang ke-7. Ya ke-7 sama yang ke-9 nanti ya.
Yang 9 juga itu menjadi inti nanti ya. Semuanya inti, tapi ini menjadi inti yang paling inti bahwa Kanjeng Nabi Isa itu diselamatkan, bukan di langit, di mana? Di bumi. Tempatnya mana? Ini baca 2350 Al-Mu'minun, apa? Di dataran tinggi yang penuh mata air. Itu melambangkan sebuah keindahan kehidupan yang terjamin oleh Allah, diberikan jaminan hidup. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Nggak ada kehidupan tanpa air. Subhanallah. Betapa indahnya Al-Quran mengagungkan Kanjeng Nabi Isa. Ya, tapi menjadi dilema bagi teman-teman yang Kristen justru tidak mau mengagungkan Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Bagaimana mau dikatakan mengagungkan tapi mereka memaksa Kanjeng Nabi Isa harus mati disalib. Yaitu karena sebuah dogma tadi itu. Seandainya Paulus tidak menyusun soteriologi salib, mereka pasti menerima ini. Orang ini mengagungkan Yesus kok. Ya, bukan diatang-atang salib sampai digebukin gitu. Tapi ya itulah namanya polemik ya. Bisa nanti kita bicarakan suatu waktu. Tapi ini kita ambil perspektifnya Al-Quran dulu. Kan menjadi aneh ketika ada yang memuliakan sosok yang dijunjungnya atau junjungannya, justru dia tidak terima. Kita kan memuliakan junjungan mereka, Yesus. Cuman kita memuliakannya sebatas Nabi, Rasul, bukan Allah. Ya, oke. Di mana diselamatkan? Tempatnya di mana ini? 350 menjawab, dataran tinggi. Ya. Oke. Ini 7 sudah, sekarang 8. 8 ini perlu, khususnya kalau kalian bermain di Al-Quran digital ya. Al-Quran digital. Di sini ada manipulasi terjemahan ya. Manipulasi terjemahan atau exegese. Seharusnya kan exegese. Jadi terjemahan itu dia bikin untuk memaksa ayat Al-Quran seperti yang dia mau. Jadi Al-Quran ditundukkan, bukan dia tunduk terhadap Al-Quran. Ya, itu ada di surat 5:117 ya. Yang diterjemahkan diangkat ke langit. Diangkat ke langit ya. Padahal seharusnya diterjemahkan wafat, diwafatkan, engkau wafatkan. Bukan yang ini. Ya. Bukan yang ini. Ya. Oke. Tuh, Bapak cari surat 3 berapa ya? Surat 3137 tuh. 3137 apa itu? 3137. Oke. Ini selesai ya. Ini 7, 8 ya, selesai. Bentar. Kacamata? Oh, ini. Belum sebentar. Mana mau ke Google. Googling. Ada yang terlupakan ya. Ini agak lemot memang anunya. Sudah. Sebentar. Kenapa ini ada ukuran? Ini jadi masalah lama ya. Sebentar ya.
Sebentar. Aku kemarin sudah jelaskan tentang kahla ya. Belum tercatat di sini. Nanti kamu cari sendiri ya. Atau carikan tuh kahla itu di surat apa? Kata kahla bahasa Arabnya itu di surat apa? Itulah ingatnya Bapak di surat 3 itu. Ya. Oh, gini. Ambilkan handphone Bapak itu. Dua-duanya. Ini lebih cepat ya. Sebentar, ada gangguan teknis. Aku belum sempat rapikan tadi. Ya. Ini buka biar cepat. Ahmad, ketik Ahmad. Cak Ahmad, Pak Ahmad. Bapak kemarin BA sama beliaunya. Oke. Itu ada di seri 6 ternyata ya. Sudah aku jelaskan tentang kahlah di 346 ya. Maka dia masukkan di mana ya? Ini manipulasi terjemahan ya. 7, 8, maka kahlah tinggal terakhir. Oke, aku masukkan yang ke-9 saja. Ini sudah ya. Oke. Sudah, ini yang terakhir ya. Lupa tadi, untung masih ingat. Alhamdulillah Allah ingatkan. Karena kahla itu penting ya. Makanya kemarin kita bikin tersendiri ya, seri yang ke-6 itu kalau nggak salah. Ya. Sekarang yang ke-9 ya. 9 ya. Ke-9 ya. Ke-9. Ini menjadi penting di samping yang ke-7 tadi tentang di mana tempatnya itu, diselamatkan di mana, ditempatkan di mana, dan dijawab oleh surat 2350. Sekarang menjadi sering dipertanyakan, Kanjeng Nabi itu masih hidup atau sudah wafat sih gitu loh. Karena mereka mengatakan masih hidup dan itu ada di langit sana ya. Maka ini kata Kanjeng Nabi Isa sudah wafat. Nih. Tanpa ragu ya. Nah, mumpung ingat, pertama kamu harus menjelaskan surat 3 ya, yang ke-46. Aku masukkan di sini aja. Ya, ini menjelaskan tentang kahla usia yang 50 plus itu. Berarti setengah umur ya. Manusia setengah umur itu seperti aku setengah umur sudah 50 plus, 51, 2, 3 sampai 6 gitu ya. Terus itu namanya kahla. Ya. Nggak mungkin kalau hidup terus. Nggak mungkin juga kalau tersalib karena salibnya itu usianya 33. 30 dakwah, 33 penyalipan, sejarahnya berarti cuma 3 tahun dakwanya ya. Ini kamu jelaskan kahla. Setelah itu baru kamu jelaskan 313 137 ya. Ini menjelaskan tentang sunnah, kebiasaan, ketetapan. Ya. Nanti 575 ya, bahwa sunnah itu berlalu, artinya berlaku untuk semuanya. Berlaku sunnah tanpa terkecuali. Ya, karena sama, fisiknya sama. Yang mengalami muda, mengalami kencang, mengalami masih bayi kencang, sudah setengah umur masih lumayan kencengnya, nanti tua kendor lagi kulitnya. Itu fisik dia dialami ya. Kecil, remaja, dewasa, meninggal, wafat. Sunnah itu berlaku terus. Kemudian di surat 3144, nah ini ya. 3 masih nampak ini Le? 144. Disinilah peristiwa ketika Kanjeng Nabi itu kalau sekarang berita hoak ya, diisukan gugur dalam pertempuran ya di sini. Maka semua itu sudah wafat tanpa terkecuali.
semua Kanjeng Nabi wafat, termasuk Isa. Ya. Nanti dikunci lagi di 21 30. 34. Nampak lah ini, 34 ini kunci yang paling kuat apa? Bahwa tidak ada hidup abadi. Allah tidak menciptakan hidup abadi. Berarti semuanya harus wafat. Oke? Alhamdulillah selesai, pas ya, waktu adzan sudah pas masuknya dengan waktu asar ya. Alhamdulillah bisa tuntas. Oke, ini nanti kamu screenshot, kamu kumpulkan ini. Jadi kamu enak, nggak usah nyari. Kalau nyari dalam Al-Quran ayat yang mana, dia dari satu surat ke surat itu lama ya. Kamu catat sendiri, jadi catatanmu. Tadi kita mau diskusi sama teman. Oke, silahkan. Dia pakai hadis, silahkan. Hadis itu harus tunduk terhadap Al-Quran. Kita pakai Al-Quran, selesai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan alhamdulillah selesai sudah, tamat sudah. Sekali lagi aku katakan, seri ini tidak komprehensif ya. Dia hanya berupa ekstrak dari sebuah seri utamanya, itu ada di Kanjeng Nabi Isa, tidak turun lagi, itu ada 13 seri ya. Jadi kalau mau ekstraknya ya ke sini. Tapi kalau mau lengkap, kamu benar-benar tahu bagaimana kerangka berpikir Yahudi, bagaimana kok sampai timbulnya sebuah dongeng ada orang naik ke langit Kanjeng Nabi Isa nanti mau turun lagi. Itu di sana ya. Sampai nanti ke politis. Karena ujung-ujungnya dia berbicara politis. Dajjal itu politis. Yang berbingkai teologis, gitu loh. Makanya ketika politis main mata dengan teologis, runyam. Dan kita tidak menyadari bahwa Dajjal itu sudah di sekitar kita. Tapi karena kita sudah disuntik dongeng, katanya nanti mau kiamat. Padahal Dajjal itu tidak mau kiamat, tapi mau sa'ah. Gitu. Ya, oke. Di sini dulu, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Cuman kalau diskusi sama teman kita sesama Islam ya kalau aku sih menyarankan jangan lupa sambil ngopi biar tidak terlalu serius. Ya, sambil ngopi aja gitu ya. Semoga banyak teman-teman kita yang tercerahkan sehingga tidak lagi mengimani akidah saudara kita yang Kristen. Itu akidah fundamental saudara kita yang Kristen tentang kedatangan yang kedua. Jadi kita seharusnya cukup hanya menghormati saja, bukan ikut-ikutan mengimani. Ini kan jadi kacau. Ya, kita hormat seperti aku menolak. Tapi aku menghormati itu sebagai milik kredo keimanan saudara kita Kristen. Kalau kebenarannya ya aku tolak, nggak percaya aku gitu ya. Dan kamu kalau menjelaskan ini nanti kamu berhadapan dengan dua kekuatan, baik internal yaitu saudara Islam sendiri, yang mainstream, eksternal dari saudara kita tua Kristen itu sendiri. Jadi kamu harus siap-siap ya. Cuman yang namanya dakwah tidak apa-apa ya, selama mereka mau diajak omong baik-baik dan bicarakan dengan perlu persahabatan, tidak ada masalah. Nanti ya hasilnya terserah, mau ikut monggo, nggak ikut juga nggak masalah. Tapi intinya kan begini tuh ya, seperti aku bilang tadi. Itu bukan iman kita. Kenapa kok harus dipegang teguh? Itu iman saudara kita, Kristen. Sudah kita hormati saja. Kok ikut-ikutan mengimani gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya, pesan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga menjadi imanmu yang paling berharga dalam hatimu, bekal untuk nanti dibawa pulang kembali menutup mata ya. Tetapi jangan lupa hormati juga iman saudara-saudara kita yang keceguan. Ngopi dulu. Bismillah. Hormati iman saudara-saudara kita yang lain yang dia memilih jalan lain ya. Ya, sampai di sini semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah. Kita saling mendoakan dan tolong doakan aku jangan jemu-jemu. Semoga ada perubahan. Bisa punya rumah, punya studio ya. Dan aku juga berdoa untukmu semoga dapat rezeki yang barokah ya. Begitu juga semoga kita diberikan sehat dengan dua modal itu ya. Tentunya dengan modal-modal yang lain juga ya. Kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu.
Yang mau request silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Ini tajudnya kan sudah habis. Kalau mau request silahkan, tapi harus antri ya. Atau lihat mood nanti mana yang dulu aku jawab gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.